Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar perpajakan yang beranggotakan Linda Oktaviana, Natasha Pinjardianti, dan Fira Rahmawati. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah NPWP dan SPT. Apa itu NPWP? NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, wajib pajak yang sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan wajib mendapatkan NPWP dengan cara mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian si wajib pajak tersebut akan mendapatkan NPWP. Nah, gambar di samping ini merupakan NPWP yang sudah jadi. Selanjutnya, fungsi NPWP. 1. Sarana dalam administrasi perpajakan. 2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Jadi, pada intinya, fungsi NPWP itu sangat perlu dalam perpajakan, yaitu sebagai tanda pengenal wajib atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan NPWP maka akan mempermudah si wajib pajak dalam pengurusan perpajakannya, seperti pengajuan pengurangan pembayaran pajak. Syarat pembuatan NPWP itu ada 3, yaitu syarat NPWP bagi orang pribadi, syarat NPWP pemilik usaha, dan syarat NPWP wanita kawin. Pertama akan saya bahas NPWP orang pribadi. Itu maksudnya orang yang belum memiliki suatu bisnis atau usaha. Yaitu dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan NPWP antara lain fotokopi KTP atau paspor atau kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Kemudian fotokopi SKPNS dan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor pajak. Syarat yang kedua yaitu syarat NPWP pemilik usaha, yaitu mereka yang sudah memiliki suatu bisnis. Syaratnya yaitu fotokopi KTP pemilik usaha, fotokopi surat keterangan usaha minimal dari kelurahan, isi formulir pernyataan usaha bermaterai 6.000, mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor pajak dan mendatangi kantor pajak untuk mendaftar. Dan hal ini tidak dapat diwakilkan. Syarat yang ketiga yaitu syarat NPWP wanita kawin. Di sini wanita kawin yang dimaksud itu wanita kawin yang menginginkan hak dan kewajiban perpajakannya dengan suami itu terpisah. Syarat yang dibutuhkan antara lain fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan mengenai melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Kemudian fotokopi surat keterangan PNS atau keterangan kerja dan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor pajak. Selanjutnya yaitu ada penghapusan NPWP dan persyaratannya. Jadi wajib pajak bisa mengajukan penghapusan NPWP dengan syarat berikut, yaitu wajib pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Yaitu dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan penghapusan tersebut adalah surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan yang sudah terbagi kepada ahli waris. Selanjutnya yaitu wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi wanita tersebut
harus mencantumkan syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu fotokopi buku nikah atau akta perkawinan dari catatan sipil. Selanjutnya, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Syarat yang dibutuhkan itu antara lain surat keterangan bahwa warisan belum terbagi. Selanjutnya ada wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Ini biasanya karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yaitu dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain akta pembubaran data, yaitu pembubaran badan yang telah disahkan instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, bentuk usaha tetap atau BUT yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT. Ini sama seperti di atasnya, yaitu mencantumkan dokumen atau berupa akta pembubaran suatu bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Biasanya yang paling sering ditemukan NPWP ganda. Jadi yang dibutuhkan untuk penghapusan NPWP yaitu memfotokopi semua NPWP yang dia miliki. Untuk slide selanjutnya ada sanksi NPWP yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Vira Rahmawati. Sanksi 1. Bagi penerima penghasilan yang BPH pasal 21 yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dikenakan pemotongan BPH pasal 21 dengan tarif lebih tinggi, 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. 2. Jumlah BPH pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah BPH pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki nomor pokok wajib pajak. 3. Pemotongan BPH pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk pemotongan BPH pasal 21 yang bersifat tidak final. Surat Pemberitahuan Tahunan SPT Pajak. Pengertian SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, penghasilan, harta, dan objek pajak. Kewajiban pajak menurut ketentuan perundang-undangan kepajakan. Fungsi surat pemberitahuan pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang sebenarnya terutang dan melaporkan sejumlah komponen. Wajib pajak orang pribadi atau badan PPH, pengusaha kena pajak PPN. Jenis surat pemberitahuan terbagi menjadi dua, yaitu SPT masa badan dan SPT tahunan. SPT masa badan. SPT masa badan adalah untuk melaporkan pajak badan secara bulanan. SPT masa untuk pajak penghasilan PPH maksimal dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya, sementara untuk jenis SPT masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Jenis SPT masa pajak penghasilan PPH seperti 1. SPT masa PPH pasal 22. 2. SPT masa PPH pasal 21 atau 26. 3. SPT masa PPH pasal 23 atau 26. 4. SPT masa PPH pasal 25. 5. SPT masa PPH pasal 4 ayat 2. 6. SPT masa PPH pasal 15. Dan berikutnya ada SPT tahunan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Linda. SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh pajak perseorangan maupun wajib pajak badan.
Jenis formulir wajib pajak badan 1771 dimulai dari Januari hingga Desember. Jenis formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi seperti formulir SPT jenis 1770S, yaitu untuk melaporkan pajak apabila penghasilannya lebih dari 60 juta per tahun dan memiliki 2 jenis pekerjaan dan 2 jenis sumber penghasilan. Sedangkan formulir SPT jenis 1770SS yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta setahun. Apabila dia penghasilannya kurang dari 60 juta tetapi punya 2 pekerjaan, itu termasuk formulir SPT jenis 1770S. Sedangkan yang terakhir, formulir SPT jenis 1770 melaporkan pajak di mana wajib pajak tidak memiliki ikatan kerja, misalnya dokter, notaris, konsultan. Adapun pengecualian dari kewajiban penyampaian. 1. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan neto di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadi, apabila penghasilan wajib pajak orang pribadi tidak sampai 54 juta setahun, maka tidak wajib menyampaikan SPT. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Prosedur penyampaian SPT. Ada 2 cara, yaitu langsung dan online. Langsung, 1. Mengambil formulir SPT di kantor pelayanan pajak setempat. 2. Mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan instruksi yang diberikan. 3. Ditandatangani dan kemudian menyerahkan kembali SPT ke kantor pelayanan pajak. Yang kedua, online. Mendownload aplikasi eSPT di www.pajak.go.id atau mengisi e-filing secara online. Adapun batasan waktu penyampaian SPT, paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. SPT ini juga ada batasannya. 1. SPT masa. Paling lama 20 hari setelah masa pajak. Apabila misalnya kita mau melaporkan SPT bulan Agustus, berarti maksimal penyampaiannya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya, berarti tanggal 20 bulan September. Yang kedua, SPT tahunan, paling lama 3 bulan terakhir tahun pajak. Paling lambatnya yaitu 31 Maret tahun berikutnya. Apabila kita membayarnya di tanggal 30 Desember, paling lambatnya yaitu 31 Maret tahun 2021. Sedangkan yang terakhir, SPT tahunan badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Paling lambatnya pelaporannya yaitu paling lama 4 bulan tahun berikutnya, yakni 30 April tahun berikutnya. Adapun sanksi tidak atau keterlambatan SPT. Sanksi administrasi yaitu dari 100 hingga 1 juta. Sanksi bunga terlambat dengan tarif 2% per bulan dari pajak terhutang. Sanksi sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak terhutang. Sanksi kenaikan, di mana apabila tidak menyampaikan SPT-nya hingga mendapatkan teguran dari Direktorat Jenderal
pajak, maka akan dikenakan tarif 50% dari pajak terhutangnya. Bahkan ada sanksi hukuman pidana, kealpaan, tidak menyampaikan atau diisi tidak benar, salah mengisinya, maka kurungan penjara 1 tahun, jumlah denda 2 kali pajak. Sedangkan sengaja, kurungan paling lama 6 tahun atau denda 4 kali jumlah pajak terhutang. Apabila dengan sengaja tidak membayar, itu akan dapat kurungan paling lama 6 tahun atau denda 4 kali jumlah pajak terhutang. Adapun referensi yang kita ambil dari wikipedia.org, www.cermati.com, www.akseleran.co.id, Undang-Undang Perpajakan, Salman KR dan Sejarah H 2019, Pengantar Perpajakan, Penerbit Indeks Jakarta, www.online_pajak.com, www.online_pajak.com SPT adalah. Jadi untuk melaporkan SPT ini wajib ya untuk wajib pajak. Sekian materi penjelasan tentang nomor pokok wajib pajak dan SPT. Maaf apabila kami dalam menyampaikan ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.